Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang mendung syahdu, ya, bukan mendung kelabu. Karena apa? Karena ini hari libur, daripada nganggur kita jalan-jalan. Itu lagu ponakan saya tuh. Judulnya ini hari libur. Tapi pada kesempatan pagi ini saya nggak akan membahas ini hari libur, tapi teori, ya, ini nih hari libur, terus saya bikin konten itu niatnya dengan teori ini. Teori apa? Teori yang memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Mungkin sudah banyak yang tahu ya, cuma saya pengen mengingatkan saja yang sudah tahu biar bisa mempraktekannya terus kepada yang belum tahu atau terutama pengambil kebijakan. Ini sangat-sangat perlu sebagai pedoman pengambil kebijakan. Teori ini namanya utilitarianisme, utility ya, penggunaan manfaat. Jadi prinsip teori ini pada manfaat, pada penggunaannya. Ketika dipakai mendatangkan manfaat, mendatangkan kebaikan, mendatangkan keuntungan, ya, terutama kalau untuk pengambil kebijakan itu bukan keuntungan pribadi, bukan manfaat pribadi, keluarga, golongannya, partainya, ya, bukan. Tapi ini bersifat kepada penerima manfaat yang menjadi tanggung jawab mengambil kebijakan, yaitu rakyat. Ya. Teori ini mengedepankan manfaat, keuntungan, ya, yang besar bagi masyarakat. Jadi ketika tindakan-tindakan yang mendatangkan keuntungan, kebaikan, mengoptimalkan kebahagiaan, mengurangi penderitaan, itu masuk dalam teori ini, ya. Ini disebutkan oleh Asri di bukunya di 1992 lah, ya. Lah terus kalau kebijakan itu tidak baik, tidak mendatangkan keuntungan, ya mudah saja itu bukan bagian dari teori ini, ya. Jadi mudah-mudahan kita semua mulai dari diri sendiri, cari hakim, ya, dari hal-hal yang kecil dan mulai dari sekarang. Saya semakin yakin banyak orang-orang baik dan terus ingin berbuat baik, ya, karena kita lihat di sekeliling kita, kita lihat di sekitar kita, ya, apalagi kalau yang circle-nya sama mungkin nggak merasakannya, ya itu tadi, ketika circle-nya bagus, dengan orang-orang yang kaya tapi nggak peduli misalnya, itu mungkin nggak akan tahu, nggak ada rasa empati kepada yang penuh penderitaan. Ya seperti teman saya itulah, ya, Asian, Japan. Makanya jangan pernah bosan berbuat baik. Sekecil apapun
bagaimanapun keadaan kita, yang kita bisa lakukan, biar bisa membantu orang. Karena banyak orang yang jauh lebih menderita. Kalau kalian merasa kalian yang paling menderita, banyak yang lebih jauh menderita, sangat menderita. Hitungannya harian. Bagaimana dia makan besok, bagaimana nanti malam, apakah nanti sampai nanti siang bisa makan, bisa mendapatkan makan. Dan itu ya, saya yakin masih banyak orang-orang baik. Dan kita tadi berada pada keadaan saat ini, bersyukurlah, bersyukurlah, dan bersyukurlah. Karena kebahagiaan yang abadi adalah qanaah, ya. Qanaah itu menerima keadaan apa adanya, menyadari bahwa ini takdir Tuhan. Dan menyadari ada sisi-sisi lain yang menjadi nasib dari kita. Kita tidak pernah tahu takdir kita akan berakhir seperti apa. Makanya kita masih bisa merubah nasib kita. Kalau kita berpikiran takdir kita adalah takdir yang penuh kebahagiaan dunia akhirat, maka percaya itu, yakinkan itu, ya, dalam diri panjenengan sendiri, dalam diri kita, bahwa kita mampu, kita bisa, dan itu akan menebarkan aura-aura positif. Dan insya Allah apa yang ada di pikiran kamu, Allah akan mengabulkan. Ingat mungkin istilah mestakung, semesta alam mendukung ketika pikiran-pikiran kita atau alam bawah sadar kita terbersit keinginan, terbersit tujuan, pasti semesta alam mendukung, mestakung, ya. Bukan, mestakung itu bukan lemes, botak, melengkung, bukan, ya. Mestakung itu semesta alam mendukung, dan itu Allah sudah berjanji itu. Tetap yakin, tetap optimis, bismillah, lakukan kebaikan terbaik hanya karena cinta, hanya dengan cinta, bersama Mahmur Ahmad. Insya Allah kita akan bertemu kembali dalam keadaan yang penuh aura positif dan menebar kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.